Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Gilang Rizky Gunawan, Imas Susilawati, dan Muaz Asal Mujahid. Nah, kami dari kelompok 6 akan menggunakan aplikasi Sagemet untuk memenuhi mata kuliah dari program aplikasi matematika. Nah, aplikasi yang pertama yaitu tentang Sagemet. Nah, selanjutnya Sagemet atau sebelumnya Sagi atau Sage, Sistem Eksperimen Aljabar dan Geometri, adalah sistem aljabar komputer atau CAS dengan fitur yang mencakup berbagai banyak aspek matematika, termasuk aljabar, kombinatorik, teori grafik, teori grup, manifold, terdiferensiasi, numerik analisis, teori bilangan, kalkulus, dan statistika. Nah, versi pertama dari Sagemet dirilis pada tanggal 24 Februari 2005 sebagai perangkat lunak gratis dan sumber terbuka di bawah ketentuan lisensi publik umum GNU versi 2 dengan tujuan awal untuk menciptakan alternatif sumber terbuka untuk Magma, Maple, Matematika, dan MATLAB. Nah, pencetus dan pemimpin proyek Sagemet ini adalah William Stein. Ialah seorang ahli matematika di Universitas Washington. Nah, Sagemet menggunakan sintaks yang menyerupai Python. Python itu merupakan dari bahasa pemrograman, yaitu mendukung konstruksi prosedural, fungsional, dan berorientasi objek. Nah, Stan menyadari ketika merancang Sage atau Sage ada banyak paket perangkat lunak matematika sumber terbuka yang telah ditulis dalam berbagai bahasa, yaitu C, C++, Common Lisp, Fortran, dan Python. Nah, daripada menciptakan kembali roda, Sage atau yang sebagian besar ditulis dalam Python dan Python mengintegrasikan banyak paket perangkat lunak CAS khusus ke dalam antarmuka umum yang mana pengguna hanya perlu mengetahui Python. Namun, Sage berisi ratusan ribu baris kode unik yang menambahkan fungsi baru dan membuat antarmuka antar komponennya. Sagemet menggunakan siswa dan profesional untuk pengembangan. Pengembangan Sagemet didukung oleh kerja sukarela dan hibah, namun baru pada tahun 2016 pengembang Sage penuh waktu pertama dipekerjakan atau dinilai oleh hibah UE. Pada tahun yang sama, Stan menggambarkan kekecewaannya terhadap kurangnya dana akademis dan kredensial untuk pengembangan perangkat lunak. Mengutip hal itu sebagai alasan keputusannya untuk meninggalkan posisi akademisnya untuk bekerja penuh waktu pada proyek di perusahaan yang baru didirikan, Sagemet Inc. Nah, selanjutnya ada kelebihan Sagemet. Ada 6 poin. Yang pertama, pendekatan holistik, menyediakan lingkungan yang menyeluruh untuk matematika. Yang kedua ada open source, memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memodifikasi sumber kode sesuai kebutuhan mereka. Yang ketiga ada fleksibilitas penggunaan, mendukung kombinasi matematika simbolis dan numerik, serta dapat digunakan dalam berbagai konteks matematika. Yang keempat, dukungan untuk berbagai topik, merangkum berbagai topik matematika, termasuk aljabar, analisis, teori grafik, dan lainnya, sehingga cocok untuk keperluan matematika yang beragam. Yang kelima, kompatibilitas dengan Python. Berbasis Python memungkinkan integrasi mudah dengan bahasa pemrograman ini dan memanfaatkan ekosistem Python yang luas. Yang keenam, komunitas yang aktif. Ada komunitas pengguna dan pengembangan yang aktif memberikan dukungan dan memperkaya ekosistem Sagemet. Nah, selanjutnya adalah ada kekurangan Sagemet. Yang pertama, antarmuka pengguna yang tidak intuitif. Sagemet kurang memiliki antarmuka grafis yang intuitif sehingga dapat mempersulit pengguna baru yang lebih terbiasa dengan antarmuka pengguna yang lebih ramah. Yang kedua, kurva belajar yang tinggi. Pengguna baru mungkin mengalami kurva belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan perangkat lunak matematika lainnya karena kompleksitas dan fleksibilitasnya. Yang ketiga, kinerja numerik tertentu. Kinerja numerik Sagemet tidak selalu secepat perangkat lunak khusus numerik tertentu dalam beberapa kasus. Selanjutnya yang keempat, keterbatasan dokumentasi. Beberapa bagian mungkin kurang terinci atau sulit dipahami yang dapat menghambat pemahaman pengguna terhadap fitur-fitur tertentu. Yang kelima, tidak cocok untuk semua pengguna. Sagemet mungkin tidak sesuai untuk semua pengguna, terutama jika mereka mencari solusi yang lebih spesifik atau jika mereka tidak memerlukan fleksibilitas matematika yang sangat besar. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang kita gunakan dalam penggunaan aplikasi Sagemet ini. Di sini kita menggunakan materi matriks. Jadi matriks adalah suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks atau elemen-elemen yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Suatu matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Sedangkan anggotanya dinyatakan dengan huruf kecil. Di sini juga ada soal-soal matriksnya. Yang pertama, tentukan hasil penjumlahan pada matriks X dan Y. Di sini matriks X-nya yaitu 1, 5, 4, dan 2. Terus matriks Y-nya ada 3, 5, 2, dan 6. Terus yang selanjutnya
soal yang selanjutnya, tentukan hasil matriks perkalian dari matriks A dan B berikut ini. Di sini matriks A-nya yaitu negatif 3, 1, 4, dan 2. Terus matriks B-nya yaitu 2, 1, 5, dan 0. Nah, selanjutnya sebelum kita menyelesaikan soal-soal tersebut, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menjalankan aplikasi Sagemet. Yang pertama, langkah pertama untuk menjalankan aplikasi Sagemet ini yaitu ketik www.sagemet.org di browser yang ada di laptop kalian maupun gadget. Setelah membuka website tersebut, kita klik pada pada tulisan Sage on Calc. Selanjutnya, ketik your project. Setelah masuk ke dalam halaman dari aplikasi Sagemet tersebut, kita ditampilkan dengan gambar seperti di samping. Selanjutnya kita tekan fitur yang your project. Setelah kita mengklik yang your project, kita akan langsung ditampilkan pada tampilan yang selanjutnya seperti pada gambar di samping. Setelah kita menekan your project yang tadi, kita akan ditampilkan pada saat membuat project baru atau create project. Tekan saja create project, lalu ketikkan nama project yang akan dibuat. Misalkan project yang akan dibuat itu kan kita memakai matriks, jadi kita ketik saja matriks. Setelah kita menekan create project, selanjutnya akan muncul tampilan seperti gambar di samping. Yang selanjutnya, tekan tombol yang diarahkan pada anak panah pada gambar. Setelah itu, kita klik logo yang diarahkan oleh anak panah tersebut. Lalu, masukkan nama project lagi yang akan dibuat. Boleh apa saja. Seperti yang tadi, boleh ketik saja matriks. Lalu, klik Sagemet Worksheet. Setelah itu, klik lagi Create File. Setelah kita create file, lalu kita klik fitur linear. Nah, karena kita ini materi matriks, kita klik fitur yang ada di aplikasi tersebut, fitur linear. Lalu ada pilihan matriks. Langsung saja kita klik, nanti langsung ditampilkan rumus dari matriks tersebut. Baiklah, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang masih kurang dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.